Kamu bekerja menjamak mereka Bapak Yahweh dengan air kehidupanmu, dan darahmu mengalir dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Urama shikara katakara washikara katakara. Dan mereka akan merasakan hadiratmu. Setelah ini pujian penyembahan sampai Maranatha, mereka merasakan hadiratmu. Mereka merasakan sukacita dari Samayim. Kiara mashikara katakara wasyakara. Yang saat ini Bapak Yahweh, yang mempunyai akar kepahitan di dalam hatinya, kiara wasakara katakara wasyukura katakara wasakara, di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, semua dicabut. Urama shikara katakara wasakara. Dengan kuasa ruah Yahweh Elohimmu Bapak Yahweh, cabut semuanya di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Biar kami punya sukacita, shalom dari Yahweh Yeshua memenuhi hidup kami semua. Persiapkan kami Bapak Yahweh untuk menjadi mempelai-mempelaimu yang kau sempurnakan. Terus bekerjalah di dalam tempat ini. Urama shikara katakara wasakara katakara. Engkau urapi terus juga mempelaimu Yosef Roy. Engkau bukakan meterai-meterai yang kau sudah janjikan kepada kami semua. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Kiarama shikara katakara wasakara katakara. Kurama shikara katakara washikara katakara. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Terus Bapak Yahweh, biar api ruah Yahweh Elohim terus membakar, membakar hati kami, terus berapi-api di dalam Engkau. Minyak kami tidak akan pernah habis, tetapi terus mengalir, menyala terus. Api roh Yahweh Elohim ada di dalam hidup kami semua. Terima kasih Yahweh Yeshua. Tetapkan kami menjadi mempelaimu. Tetapkan kami juga Bapak Yahweh menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Siapa yang mendapatkan pada malam hari ini bisa untuk Saya mau menambahkan ya, di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan roh yang remuk redam Dia selamatkan. Tadi saya mendapatkan Bapak Yahweh mengatakan, anakku katakan kepada setiap orang yang ada di link pengajaran bahwa jangan takut dan gentar akan menghadapi hari esok. Aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia. Dan dia tidak sendirian. Dikatakan aku mengasihi dia itu berkali-kali. Karena banyak orang yang patah hati. Dan dikatakan engkau tidak sendirian. Walaupun kau tidak kelihatan, Baroku itu ada bersamamu. Yaitu ruah Yahweh Elohim. Dia sangat mengasihinya. Jangan takut bahwa Bapak Yahweh itu sangat mengasihi dan dia katakan berkali-kali katakan, engkau tidak sendirian. Dan semua orang yang hadir di tempat ini, jangan patah semangat, jangan patah hati. Bahwa Bapak Yahweh itu selalu ada bersama kita. Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil dia dalam kebenaran. Merataplah kamu, karena hari Yahweh sudah dekat, sebagai kehancuran dari Yang Maha Kuasa dia akan datang. Seperti wanita yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Dia menggeliat kesakitan dan berteriak dalam penderitaannya.
Demikianlah kami di hadapan-Mu ya Yahweh. Ini buat Pak Yosef Roy, ada di Yesaya 45 ayat 21 dikatakan, nyatakanlah dan bawalah mereka mendekat. Ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Jadi kita itu Zoom, yaitu streaming ini, kita berunding bersama-sama. Siapa yang telah mengabarkan hal ini? Sejak waktu yang lampau, hari ini akan terjadi pada waktu yang lampau. Dan orang-orang dapat melihat apa yang kita kerjakan pada saat-saat ini, kita berunding yaitu Zoom streaming ini, itu nanti akan terjadi hari yang lampau. Siapakah yang telah menyingkapkannya pada waktu itu? Bukankah aku Yahweh, dan tidak ada Elohim yang lain selain aku, Elohim yang adil, dan juru selamat tidak ada yang lain selain aku. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah hal ini. Aku tidak berfirman dalam kerahasiaan dari permulaan. Sejak saat itu hal itu terjadi, aku ada di sana. Dan sekarang Tuhan Yahweh dan Roh-Nya telah mengutus aku. Demikian saudara apa yang harus saya sampaikan dari Ruah Yahweh Elohim. Jadi kita semua harus mendekat. Dengarkanlah, yaitu pengajaran yang disingkapkan oleh Ruah Yahweh Elohim. Tidak ada kerahasiaan yang ditutupi, semuanya itu terbuka pada permulaan. Karena Roh Yahweh Elohim yang telah mengutus Pak Roy dan orang-orang yang ada di dalam pengajaran link ini, boleh kita bersama-sama untuk menyingkapkan segala sesuatu, yaitu untuk ke depan, yaitu untuk menantikan rapture. Haleluya. Demikianlah pernyataan dari Ruah Yahweh Elohim. Ada lagi? Terima kasih Ibu Emanuela. Shalom Bapak Ibu. Saya cuma menangkap apa yang dibilang Ibu Hadasa tadi, bahwa ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi komunikasi seperti ini. Nah itu saya sudah pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena mungkin nanti ada persyaratannya di mana orang yang untuk streaming itu atau memakai internet mungkin harus ada persyaratannya, kita nggak tahu ya. Ya itu saja. Oh ya, saya tambahkan pada waktu saya berdoa bersama dengan Ibu Hadasa Fangfang itu sangat mengerikan ya. Bahkan kita nanti tidak akan pernah bisa belanja. Itu semuanya pakai disurvei, pakai identitas. Terus ada pulau-pulau yang akan tenggelam, bahkan tempat-tempat negara yang pemujaan berhala itu akan dimusnahkan oleh Bapak Yahweh. Dan yang di Eropa itu, yang tadinya tempat untuk beribadah itu terus diganti dengan pemujaan berhala. Jadi Bapak Yahweh akan murka dan di situ akan dimusnahkan. Demikian. Terus dan begitu banyak bahkan air keran itu saluran air akan mati dan listrik padam, internet tidak ada. Bahkan logistik apapun itu nanti tidak bisa seperti saat ini, semuanya harus disiapkan ya sejak awal ya, sejak sebelum semuanya terjadi orang mengambil orang akhirnya terus belanja besar-besaran. Jadi kita harus punya hikmat, harus bersiap-siap, berjaga-jaga sebelum terjadi itu. Kita harus menyiapkannya dengan perlahan, tapi semua kelengkapannya itu harus kita sediakan. Bahkan banyak sekali, sangat panjang waktu itu. Saudara bisa japri ya, karena nggak boleh di sini ya. Itu jadi kedekatan kita dengan Bapa Yahweh itu, dengan Ruah Yahweh Elohim akan diberitahukan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi banyak sekali
yang sangat mengerikan yang akan terjadi nanti. Demikianlah. Boleh saya tambahkan, Pak Roy? Oh ya, silakan. Halo, boleh saya tambahkan? Halo, kedengaran suara saya? Silahkan katanya tadi, Ibu. Silahkan dibilang tadi. Ya, halo. Nah, saya ada konfirmasi. Tadi Ibu Hadasa Fangfang membacakan Mazmur 126 tentang rapture. Jadi kemarin waktu Pak Yosef Aditya pernah dulu kasih satu materi di dalam Mazmur itu, Bapak Yahweh sudah kasih clue tentang apa yang terjadi, kejadian-kejadian dunia, termasuk kemerdekaan Israel, termasuk peperangan, dan termasuk satu lagi adalah rapture gitu. Jadi saya diingatkan ketika Pak Ibu Hadasa Fangfang mengatakan rapture tahun ini kemungkinan tahun rapture Mazmur 126. Jadi saya teringat dengan penjabaran Bapak Yosef Aditya pada saat itu, bahwa kalau mau melihat akhir zaman, lihatlah salah satu adalah Mazmur. Akan ada tertulis clue-clue termasuk rapture begitu. Jadi saya teringat akan ada banyak domba-domba yang kadang curhat kepada saya, gimana itu ajaran Pak Roy dengan ajaran pendeta yang satu lagi yang mengatakan bahwa Yosef Roy adalah sesat. Bapak Yosef Roy adalah sesat ketika mengasih tahun rapture 2026 terjadi. Tapi ternyata pada saat tadi setelah saya mendengarkan Ibu Hadasa Fangfang membacakan Mazmur 126, sangat sesuai dengan perkataan Pak Yosef Aditya pada saat itu, bahwa rapture besar kemungkinan tahun 2026 terbukti dari Mazmur 126 yang mengatakan tentang rapture. Ini yang saya tadi merasa sedih. Karena apa? Sedih, di satu sisi saya bergembira karena saya dikonfirmasikan dengan hal ini begitu. Dan satu sisi saya merasa sedih karena masih banyak, seperti kata Miss Angel tadi, banyak yang ragu-ragu, banyak yang merasa bahwa kok ini begini, kok itu begitu, yang mana yang kami pilih, yang mana yang kami akan ikutin begitu. Begitu banyaknya yang saya dengar itu Pak Yosef Roy sesat, yang mana yang ini kami pilih. Sementara perjamuan Yesua yang sana kasih tahu sekali setahun, perjamuan Yesua yang di sini katakan sekali dalam sehari, mana yang kami pilih begitu. Padahal setelah saya baca tadi Pak Mazmur 126 ini sangat klop dengan pengajaran Bapak Yosef Aditya, katakan seperti itu. Itu yang saya tadi merasa berkecamuk di dalam. Semoga Bapak Yahweh memberikan roh pengertian kepada mereka-mereka yang merasa ragu untuk pengajaran Bapak Yosef. Terima kasih. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, terima kasih untuk Sister Welda. Ini saya bisa minta tolong untuk Ibu Hadasa Fangfang bisa mengingat mungkin apa yang bisa dikatakan, karena ini tidak tahu tiba-tiba YouTube-nya terputus. Suaranya kecil, nggak dengar. Iya, ini tiba-tiba YouTube-nya terputus. Jadi apa yang disampaikan Ibu Hadasa Fangfang itu cuma separuh. Jadi mungkin bisa diulangin lagi, ya, karena nggak tahu tiba-tiba YouTube down dan saya sempat recording tapi nggak keseluruhan. Ini masih recording. Silakan kalau mau disampaikan lagi. Maaf Pak Roy, kalau saya nggak bisa buka ini, nggak bisa buka sedang yang lagi Zoom. Kalau saya nggak bisa buka. Iya. Nggak tahu kalau cuma saya, mungkin cuma saya atau bagaimana. Yang di YouTube sudah terlepas, koneksinya sudah nggak ada. Iya, maksudnya di handphone saya nggak bisa keluar wajah begitu. Saya nggak bisa. Saya udah cek kenapa nggak. Saya kurang tahu kenapa. Jadi saya nggak bisa ngelihat siapapun ini.
Iya, iya, Cuman kita ada masih suara. bisa dengar. Itu Kita jaringan masih bisa tuh, dengar. jaringan. Iya, kita masih Iya. bisa dengar. Jaringan di tempat Eh, itu. Ini kita masih dalam recording, jadi masih recording masuk di laptop saya. Cuman tadi message-nya terputus. Oke, Ya, oke. mungkin Ibu ada Safawang, Pak, saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba putus. Masih ingat nggak apa yang terakhir mau diucapkan? Mungkin yang dari Mazmur 126 tadi. Tadi dari Mazmur 126 yaitu bahwa kita akan nanti pulang, yaitu pulang ke Samayim tahun 2026. Itu seperti Bapak Yahweh ngasih kode kepada kita. Kita persiapkan untuk kita pulang ke Samayim. Kita masuk ke dalam pengangkatan. Maka dari itu Bapak Yahweh kan kasih tadi tentang pujian dan penyembahan. Itu sangat penting sekali. Pada saat ketika apa yang terjadi gitu ya, kita nggak ada connect di situ, di udara mungkin apapun yang terjadi kita waktu itu tidak bersama-sama. Dan saudara sendiri, saudara tidak menggantungkan orang lain, tidak menggantungkan pendeta kanan kiri lari ke tidak. Saudara fokus kepada Bapa Yahweh, saudara fokus pujian penyembahan. Tetapi bukan saat malapetaka itu terjadi, tetapi mulai hari ini. Kenapa saya sama Bapak Yahweh digerakkan untuk mengajak semua saudara untuk pujian penyembahan pada saat hari Sabat ini? Karena itu adalah untuk persiapan, untuk melatih kita untuk supaya kita dilatih, supaya ketika pada saat kita sendiri kita tidak takut, tapi kita kokoh, kuat. Fokus pikiran kita arahkan kepada Bapa Yahweh. Benar saudara. Maka dari itu prioritaskan Bapa Yahweh di atas segala-galanya. Maka dia akan kenal suara kita. Tetapi pada saat kalau malapetaka terjadi engkau baru menjerit, Bapa Yahweh gak kenal suaranya. Bahkan kalau saudara tidak menurut perintahnya, mungkin ketika malapetaka terjadi, Bapa Yahweh ketika engkau mencari, baru itu nanti Bapak ya bisa mentertawakan. Hati-hati saudara. Dan pada saat ini masih siang. Artinya masih siang adalah ada kesempatan. Jangan kesempatan ini saudara abaikan. Jangan abaikan kesempatan ini. Ini seperti harta yang tidak akan pernah didapatkan dalam bentuk apapun juga. Karena saudara, kalau saudara mengalami sesuatu pada saat sendiri, kalau saudara sudah terlatih untuk memuji, menyembah, speak in tongue, dan jangan lupa yaitu persekutuan dengan darah Yeshua dan makan tubuh Yeshua, supaya di dalam perjamuan ini saudara, kita ini dipersiapkan jadi mempelainya dan terus relationship untuk tubuh jiwa roh kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yeshua. Dan saudara ingat terus, jangan lupa pujian, penyembahan, speak in tongue itu sangat menguatkan saudara. Dengan speak in tongue, Ruah Yahweh Elohim akan menuntun saudara. Benar saudara. Saya satu kesaksian ini sekali lagi ya. Waktu saya kerja gas station, bahasa Inggris saya itu orang manajer saya, pimpinan saya. Dan itu kalau ngomong itu bahasa Inggrisnya bisa melungker-melungker luar biasa, cepet gitu, kayak gerempeng gitu ya. Itu saya sampai kalau di telepon itu ya, dia kalau ngasih suatu tugas, saya ini benar saudara, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi saya tanya sama Ruah Yahweh Elohim, saya speaking tongue. Dia ngomong, saya dalam hati speaking tongue. Apa itu Ruah Yahweh Elohim? Tolong tuntun saya nggak mungkin telepon Pak Roy. Ini apa artinya ya, nggak mungkin karena saya kerja. Tetapi dahsyat dan luar biasa. Bapak Yahweh menuntun saya sampai kalau gas station saya itu masih waktu baru kerja, nggak ngerti kalau lampu mati gimana, kalau ada ini perampok, dan perampok pun tidak bisa merampok saya karena ada malaikat-malaikat
para kerub Bapak Yahweh menjaga saya. Semua kasir kena rampok, cuman saya tok enggak. Bahkan perampoknya datang jengkel sama saya. Aku kok gak bisa ngerampok kamu, katanya gitu ya. Karena apa? Dia nggak bisa merampok. Karena Bapa Yahweh, Ruah Yahweh Elohim selalu ada dwelling di dalam tubuh jiwa roh saya. Karena kenapa saudara? Rahasianya pujian, penyembahan, perjamuan. Jangan lupa baca firman di situ. Jadi adakan relationship selagi masih siang. Ini sudah mendung mau malam, hati-hati, waspada. Ini sudah dekat. Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach akan segera. Kita harus juga dewasa saudara. Karena Yeshua datang bukan sebagai Bapak, bukan sebagai hakim. Pada saat rapture dia adalah sebagai Raja. Kita adalah mempelainya. Jadi saudara harus saat ini mempersiapkan bagaimana untuk menjadi permaisuri, mempelai seorang raja. Di situ. Jadi jangan sampai juga campur-campur. Persekutuan jangan meremehkan ya. Bapak Yahweh kasih, tetapi saudara meremehkan. Wow, bahaya sekali. Karena saat ini Yeshua datang bukan sebagai Bapak yang seperti mengasihi anaknya. Tetapi Yeshua datang, kita ini harus sebagai mempelai. Yaitu orang yang dewasa. Dewasa untuk menjadi pengantinnya Yeshua. Ingat saudara, bukan sebagai anak yang terus minta dikasihi bapaknya. Bapak juga ada batasnya. Tapi kita adalah sebagai mempelai. Jadi kita harus persiapkan diri kita menjadi mempelai, yaitu dewasa. Dewasa di dalam semuanya. Maka dari itu sekarang saudara nggak usah mikiri apapun. Benar, ini saya kalau ngomong bukan membenarkan diri sendiri, tidak. Saudara lihat buahnya. Apakah kita hidup kedagingan? Apakah Pak Roy itu mengutamakan uang di atas segala-galanya? Semua ditinggalkan saudara, semua ditinggalkan. Ya. Bahkan pekerjaan, bahkan bisnis pun ditinggalkan sama Pak Roy. Nggak ada namanya saudara. Kalau bisnis itu sudah terpecah-pecah. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau dia ngomong cinta Yahweh. Benar. Kalau seorang gembala itu harus benar-benar saudara punya iman. Kalau itu prinsip saya. Apalagi sudah zaman akhir kelihatan seperti ini. Benar saudara, lihat buahnya. Lihat. Apakah kita sesat mengatakan ini? Sebetulnya ya saudara, sebetulnya honestly, kita itu semua minta izin sama Bapak Yahweh untuk mengatakan, kalau enggak saya ngerti orang itu enggak banyak percaya, malah banyak yang nentang dan membalik kata, itulah lidahnya setiap manusia itu seperti itu. Jadi kalau dikasih tahu enggak tambah terima kasih, enggak tambah terima kasih. Itu seperti halnya ya, ini perumpamaan ya. Waktu saya hamil Elizabeth, saya melihat sepasang suami istri orang Indonesia. Saya kasih tahu, kan karena ini suami istri bertengkar karena insurannya nggak cukup. Terus saya itu kasihan sama dia. Kamu tak kasih tahu caranya supaya kamu ini ringan dan dapat medical. Tetapi malah sombong saudara. Saya nggak kenal sama dia. Saya cuman ngasih tahu ini kamu kalau mau sombong sampai lihat kaki-kaki saya dari atas sampai bawah. Ya, terus ya ini sampai ada saudara ipar saya sama Cevang, kamu cik telateni, ini orang nggak tahu terima kasih. Dikasih tahu tambah menghina, meremehkan dan menolak. Ya kan? Langsung ayo katanya itu ipar saya itu langsung ayo kita keluar. Saya kan hamil sama-sama dengan dia hamil juga waktu itu. Terus ini nggak percaya sama kita, dikasih tahu nggak percaya, ya makanlah kesombonganmu ya kan. Saya tinggalkan dia ya toh. Terus mungkin ya saya itu masih balik lagi sampai ipar saya, kamu tuh buat apa? Kasihan soalnya suami istri bertengkar karena uang nggak cukup mau bayar rumah sakit gitu ya kan, insurannya nggak nyukupin. Nah kita ngerti gimana ini ya toh. Saya kasih tahu untuk terakhir, kamu percaya nggak percaya kalau saya sampai ini
oh ini apa misalnya tuh kata-kata saya gitu ya. Tetapi dengan jalan ini itu bisa membuka jalan supaya kamu nggak bertengkar sama suami istrimu, sama suamimu. Saya ngomong gitu. Ini tak kasih nomor telepon saya. Saya ngomong gitu. Saya tuh masih kasihan sama dia. Akhirnya apa saudara? Benar loh, luar biasa. Akhirnya dia saudara ke rumah saya sampai ya itu, iya benar Fang apa yang kamu katakan gitu kan. Nah puji Bapak Yahweh, dia melahirkan nggak usah insurannya aja nggak kegenapi gitu. Akhirnya dapat free. Di situ saudara, seperti halnya saat ini gitu loh. Kita ngasih tahu itu bukan ini saudara, saya ngerti resikonya. Lah kalau kita simpan sendiri, iya kan? Kita sebetulnya bisa loh ini kita simpan sendiri. Karena Bapak Yahweh itu untuk kita private, untuk kita masuk pengangkatan dijanjikan di ini. Tetapi karena hati kita mempunyai mengasihi dan ingin semua bisa ada peluang untuk masuk di dalam pengangkatan. Untuk masuk, untuk waspada di situ. Nah kita mempunyai hati untuk supaya saudara-saudara bisa tahu gitu kode-kode bagaimana rapture akan datang. Itu kan bukan karena kita ini tukang ramal atau enggak, ya toh. Itu betapa ini ya lidahnya gitu ya. Tapi dibalik nanti kita yang dibilang lidahnya begitu, iya kan? Padahal kita ini enggak ada saudara, hati kita mengasihi buat apa gitu loh. Ini sudah zaman akhir, benar zaman akhir. Benar ini sudah zaman akhir. Enggak ada lagi apa yang di dalam pikiran kita kotor, enggak. Tapi dalam pikiran kita ada jiwa-jiwa. Supaya semua boleh masuk di dalam pengangkatan. Masuk di dalam rapture. Gitu. Haleluya. Itulah kerinduan hati kita. Jadi saudara, saya ingatkan lagi. Jangan saudara dengarkan perkataan orang-orang yang dipakai sama Satan untuk supaya saudara nggak masuk di dalam rapture. Benar, saya berani mengatakan ini. Jangan pernah saudara goyah. Bapak Yahweh pakai kita. Saudara benar ini buat apa? Kita ini sebetulnya nggak mau ngomong resikonya seperti ini, tetapi karena ya ini kasih dari Bapak Yahweh ya, sehingga Pak Yosef Roy membuka link ini supaya kita sama-sama boleh mengetahui rahasia firman dari Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Masya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara semua. Ya, saya tekankan sekali lagi saudara, kita ini tidak sesat, benar, tidak sesat. Bukan saya membenarkan, enggak benar. Saudara boleh lihat itu nanti. Kalau saya mengatakan semua ya sama yang di sini itu, kamu lihat setiap perkataan, setiap itu tanya itu ya Ruth ya, itu tanya Ribka, tanya Henok, semua yang ada di sini itu melihat sendiri bagaimana pekerjaan Bapak Yahweh yang luar biasa. Itu kalau orang yang mau menanggalkan kedagingan ya. Tapi kalau orang yang penuh kedagingan nggak akan mungkin bisa mencapai hal seperti ini. Kalau dia masih cinta harta, cinta duit, nggak akan mungkin sampai matanya bisa celek. Benar saudara. Jadi kita harus, mata roh kita harus terus pikiran kita kepada kehidupan kekal. Karena harta di dunia itu fana, ya. Uang itu untuk kebutuhan, bukan untuk kita memuaskan kedagingan kita dan pamer-pamer gitu ya, untuk kita menjadi kaya, untuk kita buat apa saudara, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Itu semua nanti lenyap semua. Oh itu gedung-gedung, wow, gedung apapun, semewah apapun, gereja yang gede-gede itu yang dibangun itu Yunani sampai mega church, aduh sudah percuma itu, habis semua, lenyap semua di situ. Dan saya beranikan diri karena ada Bapak Yahweh yang mengatakan bahwa cuman rumah ini, covenant itu yang akan sampai kerajaan 1000 tahun. Tapi kita masuk pengangkatan. Sampai pun saudara saya kasih tahu, Bapak Yahweh ngasih hikmat saya waktu Angel mendoakan supaya turun, apa yang mesti saya persiapkan untuk orang-orang yang akan ketinggalan nanti lari ke tempat ini. Ya, sampai pun kalengan saya mikir kalau nggak ada air itu gimana? Kalau mereka ketinggalan, saya langsung
berpikiran untuk ini beli kaleng yang itu loh, apa namanya, air kelapa itu saudara, untuk diminum. Itu air kelapa, Bapak Yahweh dahsyat luar biasa, ngasih message itu. Kalau mereka lapar misalnya nggak bisa masak, kasih apa? Ada kan kacang merah yang manis, kalau dimakan enak. Gitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Kesaksian ini sampai di sini dulu saudara, nanti bisa kita besok lanjutkan. Haleluya, saya serahkan kepada Pak Yosef Roy. Haleluya, Terima kasih amin. Bu Hadasa. Pak Yosef Roy. Ya, silakan Bro Adi. Haleluya, terima kasih. Tadi sinyal saya sempat terputus, puji Bapak Yahweh bisa nyambung lagi. Ada message juga yang ingin saya sampaikan. Tadi waktu penyembahan itu, wow, saya rasakan luar biasa. Dan apa yang poin-poin yang saya sampaikan sebenarnya juga udah terwakili oleh Angel, oleh Elizabeth, dan bahkan oleh Sister Fang sendiri. Kalau dari Angel itu tentang jangan kompromi. Kalau Elizabeth itu tentang penyembahan, worship. Kalau Sister Hadasa Fang itu tentang fokus. Itu yang mau saya sampaikan dari awal. Dan memang saya mau saksikan satu hal juga. Di saat saya menyembah semalam, di saat saya menyembah, saya rasakan sesuatu yang baru, yang rada aneh, yang saya rasakan, yaitu ketika saya menyembah, saya tutup mata dan berdoa sama Bapak Yahweh, saya bisa merasakan atau saya melihat ada kayak partikel-partikel. Saya agak susah untuk menjelaskannya ya, tapi saya akan coba untuk menggambarkannya. Tapi memang ini saya mau minta konfirmasi lagi sama Bapak Yahweh sebenarnya apa itu ya. Jadi saya merasakan ini ada hubungannya dengan rapture. Jadi waktu saya menyembah itu, saya merasakan kayak ada kelihatan kayak cahaya kecil-kecil itu mulai naik, mulai dibawa naik. Saya nggak ngerti apa itu. Maaf Bapak Yahweh mau berbicara apa itu, tapi yang bisa saya rasakan itu ada hubungannya dengan rapture, di mana saya ngerasa ada partikel-partikel yang mulai ada partikel-partikel yang kelihatannya itu mulai terangkat naik, dan saya susah sekali untuk menjelaskannya. Itu kayak penglihatan juga, ya. Itu kayak penglihatan juga. Itu kayak cahaya, titik-titik cahaya mulai naik gitu ya. Nah, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua tentang rapture itu disampaikan Ibu Hadasa. Memang hari-hari ini tadi waktu saya penyembahan saya dapatnya juga fokus. Kita di hari-hari ini kita harus fokus kepada Bapa Yahweh, Yesua Masih, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy, kita boleh dipenuhi oleh ruah Yahweh Elohim. Tapi kita juga harus nantiasa mau dituntun oleh ruah Yahweh Elohim. Dan beberapa hari ini itu menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Elizabeth. Bapak Yahweh selalu mengingatkan lagu yang diciptakan oleh Angel. Itu di hari-hari belakangan ini yang selalu aku naikkan, nggak tahu mulutku maunya nyanyi itu aja gitu kan. Dan rasanya mulut ini juga untuk nyanyikan lagu yang lain-lain yang bukan dari komunitas kita gitu ya. Itu udah susah untuk aku bisa nyanyikan. Lagunya seperti ini. Ku sembah Engkau, Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti rencana-Mu
Sekarang ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Jadi pujian yang Bapak Yahweh kasih ke kita semua itu semakin hari, kalau saya pribadi ya, semakin saya dengar itu, wow, berkatnya semakin luar biasa, sangat hidup sekali. Dan saya akan tutup, saya mau sampaikan juga ada dua firman yang tertulis di Matius yang memang Bapak Yahweh taruh di dalam hati saya ketika saya menyembah tadi. Memang secara luar biasa juga ada disinggung sama Sister Fang Fang, itu tentang datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu itu ya. Saya akan bacakan. Pak Yosef Roy, mohon izin. Ya, silakan. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ini ajakan juru selamat. Saya akan bacakan dari awal, dari ayat 25 sampai ke 30. Pada saat itu, sambil menanggapi, Yesua berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Benar Bapa, karena yang demikian telah menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra. Dan dia yang sekiranya Putra itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Amin. Dan kita akan ke Yohanes 14 ayat 1. Haleluya. Sorry. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Perikopnya, Yesua menenteramkan hati para muridnya. Janganlah biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Ayat terakhir, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Demikian, saudara-saudariku semua, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Amen. Ya, puji Bapak ya. Terima kasih Brother Adi. Ya, saling menguatkan, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya punya YouTube terputus. Akan tetapi puji Bapak Yahweh, di tempatnya Sister Kesia, Sister telah tetap on ya, tetap on di sini. Jadi di channel ya, KHENEL kemudian space channel CHANNEL. Ini masih terus jalan terus nih rekamannya, nggak terputus. Saya juga bingung ini. Punya saya sudah putus dari tadi, yang ini tetap jalan terus. Puji Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ini satu hal yang saya pikir luar biasa.
setan mau coba untuk menghentikan semua kesaksian-kesaksian yang memberkati. Ternyata Bapak Yahweh telah bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Itu tadi juga confirm yang tadi firman yang dikatakan sama Brother Adi ya, di mana Bapak Yahweh juga ini sebelum kita tahu tentang rapture, Bapak Yahweh waktu saya tidur, roh saya itu bangun dan saya sujud berdoa dan itu saya lihat dan Yeshua itu ada di sebelah kanan saya. Terus Yeshua, ya itu saya itu ndak hafal ayat yang tadi Brother Adi itu tadi itu yang tentang apa tentang itu loh. Iya, jika itu apa namanya, Fang, aku akan pergi dulu dan aku akan menyediakan tempat bagimu, gitu. Terus dia pindah, Yeshua pindah ke sebelah kiri. Sebelum pergi dia bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu persis ayatnya itu seperti itu. Jadi itu memang dipersiapkan oleh, padahal saya nggak ngerti tentang pengangkatan pada saat itu. Tetapi ternyata sampai saya itu cerita sama Pak Yosef Roy sama teman, wah mungkin kamu mau ini Be, itu mau ini diambil semua itu, dipikir mau mati gitu ya. Oh enggak gitu. Saya Bapak Yahweh janji, pasti saya bukan saya karena itu, karena janji Bapak Yahweh saya pegang. Saya tidak akan mengalami kematian, tapi rapture gitu. Dan itu Bapak Yahweh sendiri yang berjanji dan Yeshua mengatakan, aku pergi dulu dan aku akan menyediakan tempat dan aku akan menjemput. Wah luar biasa, haleluya. Sekarang Brother Adi confirm lagi ini, puji Bapak Yahweh, kita semua disediakan dan kita akan diangkat ya. Tapi saudara ingat, takut akan Yahweh, mengasihi Yahweh Yeshua di atas segala-galanya. Jangan lupa pujian penyembahan terus, dan jangan lupa perjamuan. Masukkan tubuh dan darah Yeshua ke dalam tubuh jiwa roh kita, dwelling menjadi satu ya, untuk kita supaya dibersihkan dan kita disiapkan yaitu kepada tubuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita sekali lagi masuk dalam Shalom Pak Roy. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Pak Roy, bisa sedikit? Iya, oke. Pak Jokowi. Saya teringat dengan ayat yang berkata, Yesua bilang saya lupa tapi di kitab Wahyu, aku datang segera, peganglah erat atau kuat-kuat apa yang ada padamu. Jadi saya teringat ayat ini. Jadi apa yang sudah kita terima pengajaran dari menorah ini, yang sudah kita percaya itu kita pegang kuat-kuat, jangan lagi kita lepas, karena ini terus terang ya, ini akan terus digoncang ya saudara-saudara ya, karena terus terang yang ikut yang saya lihat yang ikut streaming ini tidak semuanya yang sepenuhnya menerima apa yang diajarkan Pak Roy. Khususnya ada dua hal yang cukup kontroversial bagi mereka, tapi saya percaya kita sama satu frekuensi dengan Pak Roy, yaitu tentang masa rapture dan juga perjamuan Yeshua. Amin. Nah, kemarin saya ulang lagi apa yang menjadi pengajaran Pak Roy itu tentang yang membahas Matius 24 itu. Jadi ternyata di situ dibilang itu waktu dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Memang itu wilayah Bapak Yahweh, tapi saya berpikiran bulan dan tahun pasti dikasih tahu sama Bapak Yahweh untuk mempelainya. Memang kalau saat dan waktu memang nggak ada yang tahu. Tapi kalau bulan dan tahun pasti tahu. Apalagi mempelai nggak mungkin nggak dikasih tahunya kepada mempelainya. Itu aja mungkin Pak dari saya. Haleluya. Ya, memang betul. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita terus terima kasih Pak John ya. Terima kasih. Jadi kita terus bersatu hati, gandengan tangan, terus masuk dalam hadirat Bapak Yahweh dan song-song rapture yang luar biasa. Biarkan mereka di luar sana tidak percaya, itu urusan mereka. Tetapi sudah tertulis dan sudah Bapak Yahweh nyatakan dengan pola yang luar biasa. Dan itu untuk kita semua.
Amin. Tetap teguh, jangan tergoyahkan, dan kita akan sama-sama masuk di dalam rapture atas anugerah Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Kita satukan hati dalam doa sekali lagi dan kita akan tutup dengan beberapa pujian. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk kesaksian-kesaksian, untuk hadirat Bapa Yahweh yang luar biasa, yang menjamah, yang menyentuh kami, dan juga untuk setiap perkataan message-mu yang telah Engkau berikan kepada Ibu Hadasa Fangfang, kepada Angel, juga kepada Elizabeth. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa, supaya kami tetap kokoh di dalam Engkau, tidak tergoyahkan. Karena firman-Mu jelas, di mana Engkau berada, disitulah Engkau merindukan, kami juga ada di sana. Terima kasih Abah Yahweh, menyertai, memberkati kami semua dengan anugerah keselamatan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amen. Haleluya. Yahweh, Amen. Yahweh Yeshua, 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 Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah. Yahweh
Haleluya. Amin, amin. Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Semuanya. Sampai ketemu besok. Shalom. Shalom, Bapak. Shalom, Yang Shalom, Bapak Yahweh. Bapak